menghidupkan arwah Anggun Mutiara Pasca Simanjorang yang telah dipanggil Tuhan 2 tahun yang lalu. Ucapan syukur terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria dari keluarga Krisye Natalia. Sebelum perayaan dimulai, kami sampaikan urutan perarakan daun palma memasuki gereja, yaitu diawali oleh Miss Dinar, petugas liturgi, Romo, Kor, lalu seluruh umat. Maka umat dimohon untuk tidak mendahului para petugas liturgi memasuki gereja, dan dimohon saudara-saudari, marilah dengan daun palma di tangan kita awali perayaan Ekaristi hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersama-mu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sudah sejak awal masa Prapaskah kita mempersiapkan diri dengan usaha tobat dan karya amal. Hari ini kita semua berkumpul dan bersama seluruh umat Allah membuka peringatan misteri Paskah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu sengsara dan kebangkitannya. Untuk melaksanakan misteri itulah Yesus memasuki kota Yerusalem. Oleh karena itu, marilah kita menyambut Dia dengan khidmat sambil mengenangkan peristiwa yang menyelamatkan itu. Dengan demikian kita berharap dapat memetik hasil salib suci, ialah kebangkitan dan kehidupan. Daun
Allah Bapa yang kekal dan kuasa, berkatilah kiranya daun-daun palma. Dengan ini kami akan mengiringi Raja Kristus dalam perjalanannya menuju Yerusalem, sehingga kelak kami pun diperkenankan memasuki Yerusalem abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah mendekati Yerusalem, dekat Betfage dan Betania, yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan,
Pergilah ke desa yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Kedua murid itu pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan. Lalu mereka melepaskannya. Beberapa orang yang berdiri di situ bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu lepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Kedua murid tadi membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang menghamparkan pakaian mereka di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana! Terpujilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, orang pergi ke Yerusalem menjelang perayaan Paskah itu sesuatu yang biasa dilakukan setiap tahun oleh semua orang Yahudi. Entah mereka mau berziarah maupun mempersembahkan korban. Menjadi tak biasa atau extraordinary ketika Yesus pergi ke Yerusalem bersama murid-muridnya, tetapi naik keledai, dan keledai pun keledai muda. Maka menjadi banyak pertanyaan bagi banyak orang, apa sih sebenarnya maknanya? Yang pertama, saya kira Yesus mau mengingatkan seluruh umat pada waktu itu yang hadir berziarah akan nubuat Nabi Zakaria. Nabi ini pernah menubuatkan bahwa besok kalau ada orang memasuki Yerusalem dengan menaiki keledai, itulah Mesias. Yesus hari itu memasuki Yerusalem dengan menaiki keledai. Maka orang pasti mengatakan dan mengimani bahwa Dia adalah Mesias. Persoalannya adalah yang dipikirkan orang pada waktu itu Mesias seperti apa? Pasti bukan Mesias seperti yang ada di dalam pikiran Yesus. Mereka mengaitkan Mesias itu dengan tadi puji-pujian yang menyebut Putra Daud, berarti adalah yang Mesias yang akan memulihkan kerajaan Daud. Mungkin mereka berpikir secara politis, sehingga berharap bahwa akan hadir pemimpin yang luar biasa secara politis dengan kekuatan yang sangat luar biasa bisa mengalahkan penjajah Romawi. Tetapi rupa-rupanya justru Yesus tidak menghayati seperti itu. Yesus menghayatinya secara lain. Tampak di dalam simbolnya yaitu keledai. Keledai itu adalah
binatang tunggangan yang sederhana, bahkan orang mengatakan bodoh. Dengan kata lain, Yesus mau menunjukkan kepada khalayak ramai pada waktu itu bahwa dialah Mesias yang berbeda dengan yang diharapkan masyarakat pada umumnya. Dia adalah pribadi yang rendah hati, pribadi yang sederhana, tetapi mau menghantar orang melalui kehadirannya kepada keselamatan. Saudara-saudari, saya kira keyakinan inilah yang harus ada pada kita. Melalui apa yang dipikirkan dan diimani Yesus inilah yang saya kira mesti kita terima. Supaya dengan demikian kita juga dengan kerendahan hati saat nanti kita mengelu-elukan Yesus melalui perarakan, kita yakin bahwa dialah Sang Mesias. Dialah yang diutus Bapa untuk membawa keselamatan bagi kita. Mari kita mengangkat daun palma kita dan menyiapkan diri untuk mengarah Yesus Sang Mesias. Sambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan, di bawah dengan palma di tangan, gemuruh sorak dan sorai, Kristus saja.
Yerusalem, lihatlah rajamu, Hosana, terpujilah Kristus Raja Maha. Yang kor masuk. GSG lagi. Sapi pedang mau di atas. Tidak bisa. Sudah full. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Jeda, Engkau telah mengutus Putra-Mu mengenakan kemanusiaan kami dan memanggul salib kita. Perkenankanlah kami sebagai hamba-hamba mengikuti Rajanya dalam duka cita penderitaan, agar dapat ikut serta dalam sukacita kebangkitannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Tuhan Allah memberikan kepadaku lidah yang fasih, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaran
untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku dipukuli orang, dan daguku kubiarkan dijatuhi jambutnya. Aku tidak menyembunyikan lukaku pada saat aku dinodai dan diludahi. Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak dapat noda. Aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Benarkah engkau raja orang Yahudi? Yesus menjawab, Memang benar. imam-imam kepala mengemukakan banyak tuduhan terhadapnya. Pilatus bertanya lagi, Tidakkah engkau menjawab betapa banyak tuduhan mereka terhadapnya? tetapi Yesus tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus sangat heran. Biasanya pada hari raya, Pilatus melepaskan seorang tahanan seturut pilihan mereka. Ketika itu, ada seorang tahanan bernama Barabas yang ditahan bersama pemberontak lainnya. Dalam pemberontakan, ia telah membunuh. Rakyat datang menghadap dan meminta supaya Pilatus menjalankan kebiasaan itu. Pilatus menjawab dan berkata, Maukah kamu melepaskan raja orang Yahudi? ia mengakui bahwa Imam Agung telah menyerahkan Yesus karena iri hati. Tetapi imam-imam kepala menghasut rakyat supaya meminta agar Barabas dilepaskan. Pilatus menjawab, Kalau begitu, apa yang harus kuperbuat terhadap raja orang Yahudi? mereka berteriak, Salibkan
Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Beberapa dari hadirin yang mendengar itu berkata, ia memanggil Elia. Maka seseorang segera datang, mencelupkan bunga karang ke dalam cuka, mencucukkannya pada sebatang bulu, dan memberi Yesus minum sambil berkata, tunggu, kita lihat saja apa Elia datang menurunkannya. Akan tetapi, Yesus berseru dengan suara nyaring, lalu wafat. Maka laki-laki Isa tercari keluar dari atas sampai ke bawah. Ketika kepala pasukan yang berdiri di depan salib menyaksikan Yesus wafat sambil berseru, ia pun berkata, Sungguh orang ini putra Allah. demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bacaan pertama diceritakan mengenai hamba Yahweh. Apa ciri-ciri dari hamba Yahweh itu? Dia memiliki lidah seorang murid. Lidah yang digunakannya untuk memberikan semangat baru, untuk memberikan penghiburan kepada mereka yang kehilangan penghiburan, memberikan pengharapan kepada mereka yang kehilangan pengharapan. Sekalipun sebenarnya hamba Yahweh itu mengalami kesulitan yang amat besar. Dia bukan seperti si lidah pahit yang mematikan, atau dia bukan memiliki lidah yang bercabang seperti ular yang berbisa melawan kebenaran. Dia bukan juga seperti lidah yang tak bertulang, tidak bisa dijadikan pedoman, tetapi dia memiliki lidah seorang murid yang memberi semangat. Hamba Yahweh itu memiliki telinga yang menggunakan telinganya untuk mendengarkan seperti seorang murid mendengarkannya di dalam ketaatan. Dia membiarkan Allah tinggal di dalam dirinya dengan sabdanya, bukan memasukkan sabda dari telinga kanan dan keluar dari telinga kiri. Sekalipun sabda itu begitu kerasnya, ia tidak memberontak, tetapi menerimanya dengan ketulusan hati. Dia tidak berpaling. Dia bukanlah orang yang pelin-pelan. Hamba Yahweh itu adalah seorang hamba yang tahan menderita, sekalipun punggungnya dipukuli oleh banyak orang, sekalipun orang mencabuti janggutnya, ia tetap menyerahkannya. Ia membiarkan mukanya diludai dan dinodai, membiarkan dirinya dihina, disebut
disepelekan orang, tetapi hatinya tetap teguh. Dia yakin bahwa Tuhan akan menolongnya. Saudara-saudari yang terkasih, ciri-ciri dari hamba yang begitu terkena pada Yesus yang kita dengarkan di dalam Pasyodan. Yesus yang bersesat, Yesus yang ditolak, Yesus yang diputus tidak adil. Dia berani mengalami penderitaan, mengalami penghinaan, bahkan mengalami kematian di kayu salib. Namun kita berharap seperti Rasul Santo Paulus di dalam bacaan yang kedua, dia yang merendahkan diri serendah-rendahnya itu akan ditinggikan oleh Allah. Mereka yang beriman kepadanya mengalami keselamatan yang sama. Tuhan memberkati saudara sekalian. Bersama Yesus yang taat sampai wafat, tetapi dijunjung tinggi oleh Bapaknya, kita menghadap Bapa dan memanjatkan doa bersama. Bagi gereja yang menderita, ya Bapa yang Maha Kuasa, tabahkanlah mereka yang menderita, dihina, dan difitnah karena imannya, agar mereka tetap berpengharapan bahwa sesudah bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa yang Maha Kuasa, dampingilah para pemimpin masyarakat kami, agar dengan tetap tabah memperjuangkan kesejahteraan umum dan tidak tergoda untuk mementingkan kepentingan diri sendiri. Marilah kita mohon. Bagi saudara-saudara yang menderita, ya Bapa yang penuh kasih, berkatilah dan dampingilah saudara-saudari kami yang sedang mengalami penderitaan, agar dengan rela dan penuh iman mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita mohon. Bagi kita sendiri yang berkumpul di sekitar altar ini, ya Bapa yang Maha Murah, curahilah kami semangat Yesus Kristus Putramu, agar kami saling membantu dalam memanggul salib kehidupan kami sehari-hari, mengikuti jejak Putramu. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, terimalah ungkapan syukur dari keluarga yang berterima kasih atas kabulnya doa novena mereka. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami di surga, demi cinta kasih-Mu, Engkau menghendaki kami menjadi putra dan putrimu berkat jasa Yesus Kristus Putramu yang menderita. Kami mohon terimalah dan kabulkanlah doa kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
meski jasa kami sendiri tak seberapa dan tak layak untuk memperoleh belas kasih. Tetapi semoga berkat korban Kristus ini, Kau perkenankan menerimanya dengan penuh rasa syukur, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai
tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami doakan pada hari ini, Christophorus Effendi, Maria Petronella Angela, Anggun Mutiara Pasca Simanjorang, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, kamilah kita berdoa. Sambil
dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan selalu bersama kamu. Damai Kristus.
Allah Bapa Maha Kasih, Engkau menciptakan manusia dan menghimpunnya menjadi keluarga dalam ikatan cinta kasih sejati. Kami bersyukur kepadamu atas keluarga yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Kami mohon kepadamu supaya semakin menguatkan ikatan kami sebagai keluarga, agar kami menjadi keluarga yang bersatu dan saling mendukung satu sama lain dalam iman, harapan, dan kasih. Kami mohon rahmat-Mu agar kami senantiasa mampu merajut hubungan yang erat dalam doa, agar rumah kami menjadi tempat di mana kami bisa berkumpul untuk menemukan kehadiran-Mu dan menyampaikan segala pujian, rasa syukur, kebutuhan, dan kekhawatiran kami kepada-Mu. Sebab ketika keluarga berdua bersama akan tetap bersama. Semoga kasih-Mu yang nyata dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang juga berkenan kami di tengah keluarga, membuat kami sebagai keluarga semakin bersemangat dalam mengikuti kasih-Mu dengan saling memberikan teladan hidup yang baik, setia, mau berkorban, dan murah hati, supaya keluarga kami sungguh menjadi gereja rumah tangga yang mampu mencerminkan kasih-Mu di dunia ini. Doa ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Bunda Maria, lindungilah keluarga kami dengan mandat dari Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, melalui perjamuan suci, Engkau melimpahi kami dengan rahmat kekudusan. Semoga berkat Bapa Putra, kami semakin dimampukan mengikuti teladan-Nya, sebab Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, dapat dilihat di lembar warna paroki atau di pengumuman gereja. 2. Panitia Paskah. Yang pertama, Jumat Agung. Dalam perayaan Jumat Agung, umat dimohon untuk membawa bunga tabur dari rumah masing-masing. Yang kedua, Malam Paskah. Misdinar menyiapkan lilin yang akan dipakai umat dalam perayaan Malam Paskah. Umat dapat membelinya dengan harga sukarela. Yang ketiga, celengan APP. Celengan APP silakan dikumpul masing-masing ketua lingkungan dan dapat diserahkan kepada panitia sebelum perayaan Ekaristi Malam Paskah. 3. Panitia Paskah melalui Sisekam akan mengadakan kegiatan lomba mencari telur Paskah untuk anak-anak PAUD sampai dengan kelas 5 SD pada hari Minggu 31 Maret 2024 pukul 8.30 WIB atau setelah Ekaristi Minggu Paskah pagi, dan pertemuan sekami remaja kelas 6 SD sampai dengan 9 SMP pada hari Minggu 7 April 2024 pukul 8.30 WIB atau setelah Ekaristi Minggu pagi. Anak-anak yang akan mengikuti kegiatan tersebut silakan mendaftar melalui ketua lingkungan masing-masing. Untuk info lebih lanjut mengenai pengumuman gereja dapat dibaca di lembar warta paroki. Demikian pengumuman gereja hari ini. Atas perhatiannya diucapkan
tersusun sedemikian rupa. Sehingga Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu tidak akan melewatkan satu pun perayaan di dalam pekan suci. Dan jika mungkin ikutlah misa juga misa harian, karena misa harian itu kaitannya dengan bacaan-bacaan di dalam pekan suci. Kalau tidak mungkin, bacalah sendiri di rumah. Renungkan baik-baik supaya kita sungguh-sungguh akan merasakan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Hari ini kita juga berdoa bagi saudara-saudari yang nanti sore akan dipermandikan dan diterima di dalam gereja Katolik serta membaharui perkawinannya nanti jam 5. Di dalam penelitian, tapi tidak usah diceritakan kepada banyak orang, bahwa pertumbuhan gereja Katolik di Indonesia tahun yang lalu itu lebih dari 20% dari pertumbuhan agama-agama. Jadi terutama di Jawa, pertumbuhannya yang paling tinggi adalah gereja Katolik. Maka saudara-saudari, saya kira kita juga mesti berani bertanya kepada teman-teman kita yang sudah ada tanda-tanda ini jadi Katolik, ikutlah argumen. Nanti sesudah Pasca akan dibuka kelas yang baru untuk belajar argumen. Kita doakan mereka yang hari ini akan dibaptis dan diterima di dalam gereja Katolik. Terima kasih untuk pelayanan hari ini. Kelihatannya sudah sungguh sangat meriah. Mudah-mudahan hari-hari yang akan datang persiapannya sungguh-sungguh baik. Kita memohon berkat Tuhan. Tuhan bersama kamu. Semoga Allah Bapa yang berbelas kasih, yang menganugerahkan kepada saudara-saudari teladan cinta kasih dengan sengsara putra tunggalnya, memperkenankan saudara-saudari menikmati anugerah berkatnya yang tiada tara melalui pengabdian kepada Allah dan sesama. Semoga saudara-saudari yang percaya bahwa melalui kematiannya terhindar dari kematian kekal, memperoleh anugerah hidup abadi dari-Nya. Semoga saudara-saudari yang telah mengikuti teladan rendam hatinya mengambil bagian dalam kebangkitannya. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas saudara-saudari dan